Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG Guru PAI sesuai kisi-kisi tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 087763246123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru PAI yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama soal UP PPG PAI pada tahun 2022 yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Khusus pada video kali ini, kita akan pelajari tentang dakwah dan wilayah pada indikator soal 18, 19, dan juga indikator 20. Sebelum kita membahas soal yang akan kita bahas, pertama kali kita akan membedah kisi-kisi pada ke-18 ini. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab tersebut. Baik Bapak Ibu, nanti soalnya yang akan muncul kira-kira tentang sejarah perkembangan dakwah. Nah, dari soal yang diberikan itu, kita harus mampu menjawab apakah informasi tersebut ada pada masa Abu Bakar atau Umar bin Khattab. Baik, kita akan ulas soal yang pertama. Ketika Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini yang pernyataannya panjang atau narasinya yang panjang, Bapak Ibu langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita baca pertanyaannya. Strategi dakwah di atas merupakan strategi dakwah yang dilakukan oleh titik-titik. Nah, oleh siapa yang melakukan strategi pengembangan wilayah Islam, mengeluarkan undang-undang, dan membagi wilayah pemerintahan? Apakah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abu Thalib, D. Utsman bin Affan? Manakah jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Umar bin Khattab. Soal yang kedua. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu juga menemukan soal yang seperti ini, yang ada narasi yang panjang, kemudian ada pernyataan, langsung saja Bapak Ibu baca pertanyaannya. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaannya. Pernyataan di atas merupakan prestasi perluasan wilayah oleh apakah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abu Thalib, D. Utsman bin Affan. Nah, kita lihat dulu pernyataan yang terkait dengan perluasan wilayah. Apakah yang pertama mengambil alih Mesopotamia dan Persia, kemudian mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Kemudian yang ketiga, berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Nah, dari ketiga pernyataan ini, siapakah yang melakukan perluasan wilayah seperti itu? Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Umar bin Khattab. Berikutnya, penaklukan wilayah Romawi yaitu Damaskus, di antaranya di bidang ekonomi seperti mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Peristiwa tersebut terjadi pada masa titik-titik. Nah, ketika penaklukan Romawi seperti Damaskus
seperti ekonomi, mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan, pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengelolaan negara, itu pada masa siapa? Apakah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abu Thalib, D. Utsman bin Affan? Jawaban yang tepat adalah yang B. Umar bin Khattab. Soal berikut. Dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, yang ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan siapa? Oke, siapakah yang menaklukkan Persia dan Romawi? Apakah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abu Thalib, D. Utsman bin Affan? Jawaban yang tepat adalah yang B. Umar bin Khattab. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP, PPG, Guru PAI, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 087 763 246 123. Berikutnya kita akan bedah kisi-kisi nomor 19. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti soal yang akan keluar adalah tentang perkembangan pendidikan, dakwah serta kebudayaan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik. Soal yang pertama. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji adalah titik-titik. Nah, siapakah yang pertama kali melakukan perluasan wilayah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah? Apakah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib? Jawaban yang tepat adalah yang A. Utsman bin Affan. Soal berikutnya Bapak Ibu semua. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi, dan menuntut baiat atau pengakuan serta legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin adalah titik-titik. Nah, di sini siapakah yang pertama dan satu-satunya yang terpilih secara umum? Apakah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib? Jawaban yang tepat adalah yang D. Ali bin Abi Thalib. Soal berikutnya. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah satu-satunya yang terpilih secara umum. Nah, ini kan sudah dibahas tadi ya. Aklamasi dan menuntut baiat di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin. Sedangkan khalifah yang pengangkatannya melalui penetapan Dewan Syuro atau sistem formatur adalah apakah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab,
C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah yang A. Utsman bin Affan. Soal berikutnya. Salah satu sosok pemimpin yang berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Peristiwa itu terjadi pada kekhalifahan titik-titik. Nah, ketika terjadinya sebuah banjir, kemudian dibangunlah bendungan untuk menjaga arus banjir tersebut. Siapakah yang melakukan hal tersebut? Pada masa siapa? Apakah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, atau Ali bin Abu Thalib? Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Utsman bin Affan. Berikutnya, salah satu jasa-jasanya adalah memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Tripoli, dan Azerbaijan, serta Kepulauan Siprus, kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki, dan negara-negara Balkan. Merupakan jasa dari khalifah perluasan wilayah Islam tersebut pada masa kekhalifahan siapa. Nah, jadi pada masa perluasan wilayah ke Armenia itu siapakah yang melakukannya? Apakah A. Khalifah Umar bin Khattab, B. Khalifah Abu Bakar, C. Khalifah Utsman bin Affan, D. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Orang non-Muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syura dengan alasan untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Kebijakan itu pada masa titik-titik. Nah, pada kebijakan masa siapakah orang non-Muslim boleh mengikuti Majelis Syura? Apakah A. Khalifah Umar bin Khattab, B. Khalifah Abu Bakar, C. Khalifah Utsman bin Affan, D. Khalifah Ali bin Abi Thalib? Jawaban yang tepat adalah yang C. Khalifah Utsman bin Affan. Bapak Ibu semuanya, kami beritahukan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG PAI, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 087 763 246 123. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Nah, jadi di sini di kisi-kisi 20. Nah, di kisi-kisi 20 ini soal yang kira-kira akan muncul adalah tentang kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik, kita bahas saja sedikit soal ini. Umat diberikan kebebasan untuk keluar dari daerah dan kaum muslimin dapat memilih hidup serba mudah. Kebijakan tersebut diberlakukan pada masa titik-titik. Apakah A. Khalifah Umar bin Khattab, B. Khalifah Abu Bakar, C. Khalifah Utsman bin Affan, D. Khalifah Ali bin Abi Thalib? Jawaban yang tepat adalah yang C. Khalifah Utsman bin Affan.
Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.